Halo cuy, kali ini gue akan mengajak kalian untuk nonton sebuah film berjudul The Other Lamb. Film ini tuh menceritakan kisah seorang gadis bernama Sheila yang harus hidup di tengah-tengah kumpulan sekte sesat, berisi mayoritas para wanita dan dipimpin oleh seorang pria bernama Shepard. Nah, makin hari, Sheila merasa bahwa ajaran Shepard semakin menyimpang. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Langsung aja yuk kita tonton filmnya. Kisah kali ini kita akan berfokus di sebuah pedesaan yang sangat terpencil, jauh dari peradaban modern cuy. Di desa ini, hiduplah sebuah sekte yang berisi mayoritas perempuan. Mereka hidup dan tinggal di gubuk-gubuk dan dipimpin oleh satu-satunya pria bernama Shepard. Shepard menganggap dirinya adalah seorang nabi. Jadi semua perintahnya bagaikan sebuah wahyu yang harus dituruti oleh semua anggota sekte. Mereka semua bertahan hidup dengan beternak domba dan juga memakan tumbuh-tumbuhan yang ada di sana cuy. Nah, para anggota sekte ini dibagi dua kelompok. Yang berwarna merah adalah istrinya Shepard. Sedangkan yang berwarna biru adalah anak dari hasil cocok tanamnya Shepard dengan para istrinya itu cuy. Sudah tentu mereka semua menyembah Shepard dan berdoa kepada Shepard. Jadi udah kebayang ya kesesatan seperti apa yang ada di sekte ini. Setiap hari, Shepard selalu bercocok tanam dengan istri yang berbeda-beda. Tentu hal ini menimbulkan kecemburuan pada istri dan juga anaknya. Ya gimana ya, laki-lakinya cuma satu, tapi wanitanya selusin. Mau gak mau ya gantian gitu kan. Walaupun terlihat aman dan damai, tapi sekte ini mempunyai beberapa peraturan yang nyeleneh. Seperti para anggota sekte tidak boleh mendengarkan ceramah dari orang lain. Dan ya mereka cuma boleh mendengarkan kata-katanya Shepard doang. Yang membuat Shepard ini nih seakan-akan menjadi layaknya Tuhan cuy. Bukan cuma nabi lagi nih mah. Dengan penuh keyakinan mereka pun berdoa dengan menyebutkan nama Shepard. Sepenuh hati mereka yakin bahwa Shepard akan memberikan mereka kedamaian, ketentraman dalam kehidupan mereka. Dari semua anak Shepard, ada satu yang paling spesial, yaitu Sheila. Shepard selalu menaruh perhatian lebih kepada Sheila ini. Karena Sheila mempunyai paras paling cantik, paling berbeda lah dengan wanita lain. Namun karena Sheila masih kelompok biru, jadi berarti Shepard ini belum boleh menikmati Sheila cuy. Nah di suatu hari Shepard mengirim Sheila untuk memberi makan pada pondok pengasingan. Yang dimana pondok ini berisi para istri Shepard yang sedang datang bulan alias menstruasi cuy. Menurut ajaran Shepard, wanita yang sedang datang bulan harus diasingkan dari anggota lain. Mereka harus menghabiskan masa menstruasinya dalam pondok yang terpisah dari anggota lain sampai benar-benar bersih cuy. Di pondok ini, Sheila bertemu dengan Sarah, seorang mantan istrinya Shepard. Kenapa mantan? Jadi, dulu Sarah ini pernah melakukan sebuah kesalahan. Tidak dijelaskan apa kesalahannya, tapi karena kesalahan itu, Sarah dijadikan penjaga para wanita yang sedang menstruasi di pondok ini. Ternyata Sarah juga adalah teman dekat ibunya Sheila, yang meninggal saat melahirkan. Makanya Sarah menaruh perhatian lebih kepada Sheila dan memperingatkan Sheila untuk berhati-hati saat dirinya datang bulan cuy. Don't touch me. Sheila sendiri mulai merasakan gejala-gejala aneh pada tubuhnya, yang dimana sebentar lagi Sheila akan mendapatkan menstruasi pertamanya cuy. Sheila pun sangat bahagia karena Sheila sudah menunggu momen ini. Ketika Sheila sudah menstruasi, maka Sheila sudah bisa dibuahi oleh Shepard, yang dimana menjadi istri Shepard adalah pencapaian paling tinggi bagi para wanita di sekte ini. Diam-diam Sheila selalu membayangkan dan berfantasi kebahagiaan yang akan ia dapatkan ketika nanti menjadi istrinya Shepard.
Makanya semua perempuan nih berlomba-lomba untuk mendapatkan belayan dan kasih sayang dari yang mulia Shepherd, cuy. Singkat cerita, Sheila pun mendapatkan menstruasi pertamanya. Seperti wanita normal lainnya, emosi Sheila jadi tidak stabil. Ia lebih banyak menghabiskan waktu sendiri dan suka berteriak tidak jelas di malam hari. Sampailah di suatu malam, ia tidak sengaja melihat Shepherd sedang berbicara dengan polisi. Yang dimana polisi ini menyuruh Shepherd untuk segera pergi atau dia akan ditangkap. Keesokan harinya, Shepherd pun mengumpulkan semua anggota sekte dan mengajak mereka untuk hijrah dari tempat ini. Shepherd mengajak mereka untuk mencari taman surga nih ya, taman surga yang dia janjikan nih, penuh dengan kedamaian pokoknya. Semua anggota sekte pun setuju, tapi tidak dengan Sheila yang mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Shepherd ini mah cuma kabur dari polisi aja gitu kan. Nah, Shepherd pun berusaha meyakinkan Sheila kalau dia harus bener-bener percaya nih pada dirinya. Karena hanya Shepherd yang bisa memberi kebahagiaan dan kedamaian pada hidupnya. Gokil. Akhirnya dengan diiringi lagu wajib mereka nih, mereka pun satu persatu pergi nih meninggalkan desa yang sudah puluhan tahun mereka tempati, cuy. Sambil berjalan mereka pun sering berhenti untuk berkemah dan beristirahat. Nah, di saat malam harinya Sheila mulai deh bermimpi sambil membayangkan Shepherd yang datang untuk membobol segel kesuciannya. Namun di mimpi ini Sheila nih malah ketakutan karena Shepherd berwujud menyeramkan. Singkat cerita, mereka pun terus berjalan dan sampailah menemukan sebuah rumah tua yang sudah ditinggalkan pemiliknya. Sheila pun minta pada Shepherd untuk menjadikan rumah ini sebagai rumah baru mereka. Tapi Shepherd menolak, karena rumah ini sudah tidak suci dan dibangun oleh orang yang sudah tidak suci juga, cuy. Mereka pun mau gak mau lanjut berjalan, sampailah Sarah melihat Sheila sedang kebingungan dengan darah yang selalu mengucur dari kemaluannya. Tapi di sini Sarah cuma tersenyum. Berbeda nih sama teman-teman Sheila yang lain, saat melihat Sheila berdarah, mereka langsung ngelaporin ke Shepherd. Ya sudah tentu, Sheila pun dikirim ke kelompok pengasingan supaya terpisah dengan kelompok lainnya. Di sisi lain, Shepherd malah lebih asyik bersama istri mudanya nih daripada istri lamanya, cuy. Shepherd memberikan penuh kasih sayang dan belayan-belayan lembutnya kepada kelompok biru yang baru menstruasi. Sedangkan istri lamanya dibuang begitu aja layaknya barang bekas yang tidak terpakai. Sudah tentu, hal ini makin menimbulkan kecemburuan bagi istri lamanya, cuy. Di sini juga makin terlihat gelagat Shepherd yang hanya menginginkan menikmati wanita muda untuk memuaskan nafsunya aja, cuy. Nah, selagi diasingkan, Sheila pun banyak ngobrol nih sama Sarah. Apalagi Sarah juga menceritakan bagaimana cantiknya ibunya Sheila saat masih hidup. Jadi, Sarah dan ibunya Sheila ini masih berteman jauh sebelum mereka masuk ke sektenya Shepherd. Shepherd memang selalu mencari wanita muda yang lagi patah hati untuk dicuci otaknya dan diiming-imingi masuk surga jika masuk menjadi pengikutnya. Fakta yang mengagumkan pun terungkap bahwa ibunya Sheila meninggal karena sebuah penyakit. Dan Shepherd tidak mau membawa ibunya Sheila untuk mendapatkan perawatan. Sehingga itulah yang membuat Sarah marah besar dan Shepherd memaksa mengasingkan Sarah. Sarah sendiri sebenarnya udah pengen kabur dari sekte ini. Tapi karena memang mereka di tempat yang terpencil, dia bingung nih harus pergi kemana. Dia pun selalu mengendap-endap ke air terjun saat tengah malam untuk menenangkan diri dari kegilaannya Shepherd. Perjalanan pun terus berlanjut sampailah salah satu istri Shepherd yang bernama Elisa ingin melahirkan. Bukannya membantu, Shepherd justru cuek dan meninggalkan Elisa gitu aja, cuy. Makanya para wanita yang lain nih membantu Elisa untuk melahirkan. Dengan peralatan seadanya, Elisa pun melahirkan anaknya Shepherd. Tapi takdir berkata lain, cuy. Elisa harus menyusul ibunya Sheila yang meninggal. Di sini Sarah kembali marah-marah sama Shepherd yang cuma mau genjot aja tapi nggak mau mengurusi proses persalinan anaknya. Sarah juga membuktikan kepada anggota lain kalau Shepherd tidak sesuci yang mereka kira. Dari sini Sarah memutuskan untuk kabur dari sekte ini membawa anaknya Elisa. Karena anaknya Elisa adalah anak laki-laki, cuy. Nah, inilah jawabannya kenapa cuma Shepherd satu-satunya pria di sekte ini.
Karena jika ada anak laki-laki, maka bayi itu akan dibuang. Sebelum pergi, Sarah pun memberi pesan kepada Sheila untuk sadar dan mengingatkan anggota lain siapa Shepard sebenarnya. Perjalanan pun terus dilanjutkan tanpa Sarah dan juga Elisa. Sampailah mereka sampai di sebuah pinggir tebing yang Shepard menganggap ini adalah taman surga yang dia janjikan kepada para anggota nih. Namun, ada salah seorang anggota sekte yang berbicara seenaknya, sehingga membuat Shepard jadi emosi. Shepard menganiaya wanita ini di depan para anggota lainnya. Di sini kita semakin ditunjukkan bahwa Shepard adalah nabi gadungan. Karena tidak mungkin seorang nabi akan melakukan hal ini pada umatnya, cuy. Singkat cerita, mereka pun menjadikan tempat ini sebagai rumah mereka. Mereka pun masang tenda dan perlengkapan lainnya. Nah, di malam harinya, inilah malam yang Sheila nanti-nantikan. Karena malam ini, Sheila akan dibobol segelnya oleh Shepard, cuy. Sheila pun yang mau nggak mau harus menuruti aturan yang ada di sekte ini. Dia pun harus rela dibobol oleh Shepard di dalam tenda, cuy. Keesokan paginya, Sheila pun harus menahan rasa nyeri yang diakibatkan oleh batang tubuhnya Shepard. Tapi di pagi itu semua istri Shepard menghilang. Yang membuat semua anak-anaknya jadi panik. Mereka mencari Shepard. Shepard mengaku kalau istrinya sudah menemukan jalan pulang. Yang sebenarnya mereka semua tuh ditenggelamkan dan dibunuh oleh Shepard. Supaya Shepard bisa menikmati para gadis muda ini sepuas hatinya, cuy. Nah, karena emosi, anak-anak ini menyerang Shepard, menamparnya, memukulnya, dan memukul kepalanya menggunakan bongkahan batu. Singkat cerita, kepolisian pun menemukan puluhan mayat wanita tanpa busana yang hanyut, terbawa arus sungai, dan juga tubuh Shepard yang sudah tidak karuan, serta diberi tanduk domba. Sementara itu, Sheila dan sisa anggota sekte lainnya berada di air terjun, menenangkan diri dan memberi penghormatan kepada para istri yang sudah dibunuh oleh Shepard, dan juga kepada ibunya, cuy. Film selesai, inti dari film ini adalah ya tentang nabi gadungan, cuy. Shepard hanya mas-mas sange gitu ya, mengaku-ngaku menjadi nabi, bisa membawa para wanita ke surga gitu ya, asalkan nurut apa katanya. Nurut apa yang dia mau. Ya padahal Shepard mah cuma mau genjot doang gitu ya. Di sepanjang film kita sudah diperlihatkan ya betapa ngawur dan betapa sesatnya ajaran dia kepada anggota sekte ini. Semoga film ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa berhati-hatilah pada orang yang menawari janji-janji surga atau iming-iming yang sangat manis, cuy. Tetaplah percaya pada keyakinan masing-masing dan menggunakan akal pikiran yang sehat. Makasih yang udah nonton, like dan subscribe. Gua cabut dan bye-bye.